Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabil karim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bi khairiz zat fa'lamu anna khairaz zati taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu. Wad dunya jannatul kafir wal qabru sijnuhu wan naru ma'wahu. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah kita niati sebagai ta'abbud kita, sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan sekuat tenaga kita harus meninggalkan semua larangan-larangannya, baik itu larangan-larangan yang makruh ataupun larangan-larangan yang haram. Maka dalam mengarungi kehidupan dunia ini, bekalilah diri kita dengan bekal terbaik, karena tidak ada bekal yang terbaik daripada takwa itu sendiri. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita ada banyak cara. Salah satunya adalah bahwa kita harus mengenali dunia ini. Kita harus mengenali kedudukan kita di dunia ini. Apakah kehidupan ini merupakan suatu tujuan yang harus kita capai? Apakah dunia ini merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian dan merupakan titik akhir dari perjuangan itu? Ternyata dalam sabda Rasulullah mengatakan bahwa dunia ini adalah sijnul mukmin. Dunia ini bagi kita orang yang beriman merupakan penjara. Dan penjara adalah kita tidak bisa apa-apa. Wal qabru hisnuhu, dan kuburan itu merupakan benteng yang membatasi kita dari gerak kita kemana-mana tidak bisa. Maka akhirnya bagi orang mukmin, wal jannatu ma'wahu, surga adalah tempat kembali kita. Dan ad-dunya, kata Rasulullah, dunia ini adalah surganya bagi orang kafir. Orang kafir berfoya-foya dengan kehidupan yang penuh hedonisme, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Itulah surganya orang kafir. Tetapi setelah meninggal, wa qabru sijnuhu, dan kubur, alam kubur adalah benteng yang menutupinya. Maka akhirnya wan naru ma'wahu, neraka jahanam adalah tempat kembalinya orang kafir. Jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana kita memahami hadis ini agar kita bisa memahami kedudukan kita di dunia ini? Kata Shahibul Kitab Tanbihul Ghafilin, wa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya
sijnul mukmin adalah innal mu'mina wa in kana fin nikmati was saati wa huwa yujannibu ma an'amallahu alaihi fil jannati faka'annahu fis sijni. Bahwa orang yang beriman walaupun bagaimanapun keadaannya di dunia ini, bergelimang harta, penuh kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan pendukung, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kebahagiaan, tapi sebenarnya kita orang mukmin ini adalah dalam keadaan terbentengi dari apa-apa kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah di surga. Maka seakan-akan dunia ini adalah sebuah benteng yang membentengi kita, menghalangi kita menuju kepada kebahagiaan. Fa idza hadaratul wafatu, maka ketika kematian itu datang kepada kita sebagai orang mukmin, uridat alaihi aljannatu, ditampakkanlah kepada kita itu surga. Fa idza nadhara ma'adallahu lahu minal karomati fil jannati arafa annahu fis sijni. Maka kematian ketika datang kepada kita, ditampakkanlah kepada kita surga. Ketika kita melihat apa-apa yang disediakan oleh Allah di surga berupa kehormatan, kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, maka kita tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah merupakan penjara. Maka kalau kita tahu itu, maka otomatis kita akan berpaling dari dunia itu menuju pandangan kita mengarah kepada surga. Yang kedua, pandangan kata Nabi, ad-dunya lil kafir al jannatu wal kafir idza hadaratul wafatu uridat alaihi annaru. Ketika kematian itu datang kepada orang kafir, maka ditampakkanlah kepada orang kafir itu neraka. Maka fa idza nadhara ma a'addallahu lahu minal uqubah finnar, ketika dia melihat hukuman-hukuman, siksaan-siksaan yang diberikan oleh Allah di neraka, maka tahulah dia orang kafir itu bahwa kehidupan di dunia itulah surganya. Maka bagaimanapun keadaan orang kafir, meskipun dia itu adalah sengsara di dunia, tetapi di akhirat itu lebih sengsara. Maka di dunia ini adalah surganya. Maka bagi kita orang mukmin, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Kata Rasulullah bahwa ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat, tangga untuk menuju akhirat. Jangan sampai kita berhenti pandangan kita hanya di dunia ini saja, tetapi arahkanlah tujuan kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Semoga kita tetap dalam keimanan, tetap dalam Islam, tetap di dalam ihsan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.